Ridan is Ridan. Memimpin itu menderita. Haji Agus Salim episode ketiga. Sebelum dilanjutkan videonya, subscribe, like dan komen dan jangan lupa bagikan channel ini ya, karena akan memotivasi kami untuk membuat video baru selanjutnya. Sarekat Dagang Islam SDI didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi di Solo. Sarekat Dagang Islam SDI pada awalnya bertujuan untuk membantu para pedagang batik pribumi bersaing dengan para pedagang Tionghoa. SDI sangat mudah diterima oleh masyarakat pedesaan dan mengalami perkembangan pesat. Kian besar, kian berpengaruh pula SDI sehingga mulai merambah urusan-urusan politik. Selain Haji Samanhudi ada tokoh penting lainnya, yakni R.M. Tirto Adisuryo. Pada tahun 1909, Tirto Adisuryo mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia. Disusul Sarekat Dagang Islam di Bogor pada 1911. Hubungannya dengan Haji Samanhudi kurang baik akibat persaingan pengaruh. Samanhudi merasa pelopor SDI karena ia lebih dahulu mendirikan SDI di Solo. Sementara Tirto Adisuryo merasa dirinya lah pimpinan SDI karena organisasi bentukannya lebih besar. Hubungan keduanya memburuk ketika Tirto Adisuryo menolak permintaan Samanhudi membantunya mengembangkan SDI Solo. Samanhudi mencari orang lain untuk membangun organisasi, dan pilihannya jatuh kepada Haus Cokroaminoto yang ketika itu merupakan aktivis pergerakan buruh di Surabaya. Di tahun 1911, Cokroaminoto berhasil membuat Sarekat Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga pergerakan SI tidak hanya sebatas ekonomi, melainkan sosial dan politik. Perkembangannya sangat pesat karena yang dirangkul bukan cuma para pedagang lagi, melainkan semua elemen masyarakat pribumi termasuk kalangan yang semula tak dilirik organisasi manapun, yakni kaum tani dan buruh yang jumlahnya sangat banyak. Cokroaminoto mampu memikat hati rakyat kebanyakan berkat sikapnya yang anti-feodalisme dan kapitalisme. Ia piawai berpidato dengan sosok yang gagah lengkap dengan kumis melintang bak bima. Cokroaminoto sangat rajin bertemu langsung dengan rakyat hingga ke berbagai pelosok sehingga ia diterima, diakui dan bahkan dicintai. Baratu Adil sebagai pemimpin rakyat orisinal dengan julukan yang utama. Ciri-ciri ini nantinya dimiliki salah seorang muridnya, Kosno bin Sukemi Sosrodiharjo alias Soekarno. Ketika Soekarno masih bersekolah di HBS, ia sudah memperoleh inspirasi betapa pemuda itu akan memainkan peran sangat besar dalam sejarah bangsanya. Cokroaminoto kemudian menggantikan Samanhudi sebagai pemimpin tertinggi Sarekat Islam dan memindahkan pusat kegiatan ke Surabaya. Gubernur Jenderal AWF Idenburg mulai menaruh curiga terhadap SI dan Cokroaminoto, sehingga keluarlah perintah agar Sarekat Islam diawasi dengan ketat, terutama agar tidak berkembang menjadi gerakan politik subversif. Keadaan dan kondisi ekonomi yang buruk secara umum setelah Perang Dunia Pertama telah mempercepat radikalisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Untuk mengatasinya, pemerintah kolonial mendirikan Dinas Intelijen Politik pada 6 Mei 1916 yang diberi nama Politieke Inlichtingendienst (PID), yang kemudian diambil alih militer. Pada 24 September 1919, Gubernur Jenderal memutuskan untuk memakai kepolisian sebagai alat penindas gerakan radikal. Ia pun membentuk Dinas Intelijen baru dengan nama Algemene Recherchedienst (ARD) atau Dinas Penyelidikan Umum. ARD dan PID ini yang menjadi musuh utama para pejuang pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan. Jauh sebelumnya untuk mengawasi Sarekat Islam, ARD melakukan strategi infiltrasi ke dalam tubuh organisasi dengan menyusupkan agen-agennya untuk mengawasi organisasi ini dari dalam. Pemerintah Hindia Belanda ingin memata-matai mereka dan memerlukan seorang Snautsjoergrontje baru. Datuk Tumenggung penasihat urusan Bumi Putra Advisor for Inlandse Zaken mengusulkan nama Salim untuk tugas itu. Haji Agus Salim menerima tawaran itu karena diisukan Cokroaminoto berniat menjual Sarekat Islam kepada Jerman yang akan membiayainya untuk melakukan pemberontakan di Jawa. Jika itu benar, maka ia akan menyeret Hindia Belanda ke dalam pertikaian antara negara-negara besar dunia. Alasan kedua, ia sudah rindu tanah air.
dengan cara-cara tidak langsung. Mula-mula ia mempelajari seluk-beluk syarikat Islam baik mengenai asas, tujuan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga sampai sikap para pemimpinnya. Kesimpulan penyelidikannya, tuduhan terhadap Cokroaminoto dan SI tidak terbukti sama sekali. Ia melihat ternyata sosok Cokroaminoto merupakan seorang pemimpin yang sejati, sehingga layak untuk dikagumi dan dicintai masyarakat pribumi.